Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama dan pertama marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpang kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini Allah memberikan jalan untuk kita melangkahkan kaki di masjid kita ini, Masjid An-Nur berdatang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat, sudah ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengaplikasikan ilmu agama ini. Tak lupa selawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai pusat penasaran kita, sebagai suri kita, beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqomah di atas sunnah Rasulullah SAW sampai akhirnya. Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir dan tidak asing lagi itu Ustaz Azmi Muhammad Batar yang selalu mengisi di pekan pertama kajian Ustaz Remaja ini. Nah, materi ini latar belakang kita akan angkat yaitu terkait dengan maraknya teknologi kita yang selama ini terlebih maju, sosial media dan alat handphone dan sebagainya. Nah, tapi kita coba memperluas cakupan pembahasan itu mengenai komunikasi, bukan hanya terkait dengan sosial media, tapi komunikasi melalui lisan, melalui komunikasi melalui telepon dan sebagainya, atau komunikasi yang sifatnya surat. Saya sedikit mengulas sedikit bahwa komunikasi ini adalah sangat penting karena komunikasi definisi secara bahasa Indonesia adalah penyampaian berita dari seorang ke seorang yang berbeda suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, saya pernah mendengar suatu di dunia terdapat pimpinan besar, terus yaitu direktur di suatu kota besar terjadi perselisihan, pertengkaran dan perkelahian atau peperangan karena terjadi miskomunikasi. Dan juga di sini dunia entertain, dunia bisnis, dunia perkantoran itu adalah ada peningkatan komunikasi, ada training skill communication. Dan seperti dunia otomotif ada namanya skill communication terkait dengan pelayanan, ya, atau terkait dengan customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Sampai ada lagi yang memberikan customer delight. Tapi bagaimana kita berekspektasi lebih kemampuan customer. Islam justru menyatakan pada Ustaz lebih dari itu. Nah, itu adalah sekelumit dunia komunikasi dalam dunia bisnis, dunia masalah dunia ini. Mungkin Ustaz akan menjelaskan. Dan Islam akan lebih lengkap dan lebih sempurna bagaimana Islam mengemas komunikasi ini secara sempurna. Mungkin tak panjang tak lebar, Ustaz akan menjelaskan bagaimana kita punya adab komunikasi yang baik dan benar dalam Islam. Satu dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sekalian, seluruh hadirin dan hadirat yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita akan membahas satu tema yang sangat penting tentang adab-adab berkomunikasi dalam Islam. Adab-adab berkomunikasi dalam Islam yang kita ketahui bahwa Allah dan Rasulnya sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus berbicara, bagaimana cara menyampaikan berita, bagaimana cara menerima berita, dan seterusnya. Sudah lengkap. Islam itu agama yang sempurna. Islam adalah agama yang mencakup keseluruhan aspek kehidupan kita di dunia ini.
Sampai cara berbicara pun diatur, cara menerima perintah pun diatur. Subhanallah. Dan bagaimana untuk menyeleksi dan meneliti suatu berita yang datang kepada kita, semuanya diatur. Dan kalau kita lakukan itu semua karena Allah, dengan komunikasi yang benar, lalu kita niatkan karena Allah, maka semuanya berpahala. Subhanallah. Pahala itu bukan hanya ketika ibadah sholat saja, bahkan ibadah ketika berbicara itu menunjukkan akhlak. Dan akhlak itu buah dari akidah. Buah dari akidah yang benar adalah akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia itu banyak contohnya. Dan salah satunya adalah bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berkomunikasi. Apakah langsung dengan lisan kita, apakah langsung dengan handphone atau dengan mass media yang lain. Ikhwan dan akhwat dan Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, Allah Al-Quran sudah berfirman kepada kita tentang perkataan yang baik. Ada pembicaraan yang baik yang pertama kali yang mesti kita pahami dan kita amalkan. Yaitu Allah berfirman, wa qulu lin-nasi husna. Wa qulu lin-nasi husna. Berbicaralah kepada manusia dengan tutur kata yang baik. Berbicaralah kepada manusia dengan tutur kata yang baik. Dan ini merupakan hasil dari benarnya Islam kita. Dan Rasul pun diutus di muka bumi dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Inna ma bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak ini. Setiap Nabi dan Rasul mengajarkan akhlak yang mulia. Tidak benar kita katakan seorang Muslim ketika mereka tidak memiliki akhlak yang mulia, maka tidak benar keislamannya. Seorang yang dikatakan benar Islamnya, tentunya benar akidahnya, benar ibadahnya, dan benar juga akhlaknya. Dan akhlak ini mencakup segala macam yang kita lakukan selama di dunia. Dan salah satu, karena ini berkaitan dengan komunikasi, maka kita bicara khusus masalah komunikasi saja, masalah berbicara. Dan manusia yang paling terbaik dalam berbicara adalah Rasul kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah mencontohkan bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Bahkan beliau mengajarkan kepada kita dengan mengatakan dalam hadis yang sahih di mana beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut." Barang siapa mengaku mengklaim dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Dua perkara yang Rasul katakan kepada kita. Barang siapa beriman dengan benar, mengklaim akidahnya adalah akidah yang sahihah, akidah yang benar, dia bertauhid dan tidak pernah mempersekutukan Allah. Rasul menghubungkan antara iman dan akhlak. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, ini masalah akidah. Nah, bukti baiknya iman seseorang, bukti benarnya iman seseorang, ternyata kata Rasulullah, "Faliyakul khairan aw yasmut." Hendaklah dia berkata yang baik atau hendaknya diam. Maka ketika Allah mengatakan wa qulu lin-nasi husna, berkatalah kepada manusia dengan tutur kata yang baik. Dan Rasul pun mengajarkan hendaknya kamu berkata yang baik atau diam. Maka itulah tindakan seorang muslim yang dipuji oleh Allah Taala, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW dipuji oleh Allah karena beliau pun memiliki tutur kata yang sangat indah, sangat mengesankan, memiliki daya tarik yang luar biasa. Dan ini merupakan sekali lagi bagian dari akhlak. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah ternyata akhlak kita tidak termasuk akhlak yang karimah. Ini merupakan jeleknya ibadah, jeleknya akidah kalau seandainya akhlak tidak kita tampakkan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Karena sekali lagi, buah dari akhlak, ya, buah dari akhlak ini tentunya sesuatu yang bisa dirasakan oleh umat manusia, siapapun dia, bahkan sampai orang kafir sekalipun akan menyenangi kita ketika kita berkata dengan kata yang baik. Buah dari akidah, buah dari ibadah, hasilnya adalah akhlak yang mulia. Nah, sampai kepada orang tua
sendiri pun diajarkan bagaimana tutur kata kita berkomunikasi dengan orang tua. Dengan orang tua kita berkata yang sopan, ya, dengan hormat, kita santun, tidak mengeraskan suara, tidak membentak kepada orang tua. Diatur sedemikian rupa bahasa yang elegan, yang sangat menyenangkan hati orang tua kita. Di mana Allah mengatakan, "Fala taqul lahuma uff." Jangan kamu katakan kepada kedua orang tuamu dengan kalimat uff, wala tanharhuma. Jangan kamu membentak mereka kedua-duanya. Wa qul lahuma qawlan karima. Tapi katakanlah kepada mereka berdua dengan perkataan yang mulia. Diatur semuanya. Dengan orang tua diatur, dengan manusia secara umum diatur, dengan perkataan yang baik. Jadi adab berkomunikasi yang pertama dalam Islam adalah berkata yang baik atau diam. Kalau kita berkata baik, silakan. Kalau kita tidak bisa berkata baik, diam. Ini adab yang pertama yang mesti kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adab yang kedua dalam berkomunikasi, ya, yang kedua adalah kita dilarang membicarakan apapun sesuatu yang kita dengar. Ini kedua. Tidak boleh kita membicarakan apapun yang kita dengar, kita sampaikan. Kita dengar, kita sampaikan. Tidak boleh sembarangan. Semua yang kita dengar harus kita cek dulu, apakah itu benar atau tidak. Tidak boleh kita sampaikan. Semua yang kita sampaikan tidak boleh. Kenapa? Bisa jadi banyak yang belum benar buktinya. Harus kita cek apalagi berita itu berasal dari orang-orang fasik. Di mana Allah berfirman di surah Al-Hujurat ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza jaa fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik. Siapa itu fasik? Itu orang yang banyak melakukan perbuatan dosa, orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Apabila datang kepada kalian berita, pembicaraan, informasi dari orang fasik, maka fatabayyanu. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Datang berita kepada kalian, tapi berita itu berasal dari orang fasik, orang yang munafik, orang yang jauh dari agama ini, apalagi orang kafir. Maka hendaknya diteliti terlebih dahulu. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru untuk menyampaikan berita dari mereka. Khawatirnya itu berita yang salah. Karena mereka orang yang tidak takut kepada Allah. Orang fasik itu tidak takut kepada Allah. Ya, orang yang fasik itu tidak takut dengan hari penghisapan, sehingga mereka menyampaikan apapun, dibuat dengan kebohongan, dengan kedustaan, ya, dan seterusnya. Maka kata Allah, apabila datang berita dari orang fasik, maka teliti terlebih dahulu, tabayyun. Tanya dulu, bagaimana kita mengetahui kebenaran tersebut? Tanya, cari datanya, cari kebenarannya, dan tanyakan kepada orang yang lebih berilmu. Kalau tidak, akhirnya kita menyampaikan kepada orang lain berita-berita yang salah, dan ini berbahaya, dan kita bisa dituduh sebagai pendusta. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditha bi kulli ma sami'a." Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta. Kapan? Ketika dia menceritakan apapun yang dia dengar. Apapun yang dia dengar, sampaikan. Didengar, sampaikan. Didengar, sampaikan. Kata Nabi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih, "Kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditha bi kulli ma sami'a." Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta dia, pembohong dia. Kapan? Ketika dia menceritakan apapun yang dia dengar, diceritakan ke orang lain. Tidak boleh. Dosa jelas, yang disampaikan juga bisa jadi salah. Tambah lagi orang tersebut yang menyampaikan, kata Nabi, dia disebut sebagai pendusta. Tidak boleh sembarangan. Kalau kita tidak tahu, mendingan kita diam. Jangan menyampaikan apa yang tidak kita ketahui. Karena Allah berfirman di surah Al-Isra, surah 17 ayat ke-36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm,
Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Allah mengatakan bahwa jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu atasnya. Kita tidak punya ilmu, benar apa enggak ya? Benar enggak nih? Sofia apa tidak ya? Kita tidak punya ilmu, jangan ikuti. Enggak boleh mengikuti sesuatu yang kita tidak punya ilmu atas sesuatu tersebut. Lihat kata Allah di surah Al-Isra ayat 36. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan atasnya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Berat tanggung jawab kita nanti di akhirat. Pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Makanya hati-hati kita dalam berbicara, hati-hati ketika menerima berita, hati-hati ketika menyampaikan berita. Nggak boleh sembarangan. Islam sudah mengatur bagaimana Anda berkomunikasi. Ya, mungkin di handphone sekarang ini kan lagi tren ya. Handphone, share sana, share sini, ya. Dapat berita langsung kirim, dapat informasi langsung kirim, dapat hadis langsung kirim, dapat artikel tentang agama langsung kirim. Hati-hati, ya, kita harus berhati-hati. Apalagi kalau itu berkaitan tentang agama kita. Dari orang yang mengirim nggak jelas siapa penulisnya, nggak diketahui, rujukannya, referensinya tidak diketahui. Ya. Dan kalaupun dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang meriwayatkan tidak diketahui. Ada di kitab hadis, kitab siapa, imam siapa, ulamanya siapa, tidak diketahui. Hati-hati. Karena kalau seandainya itu hadis palsu disebarkan, kita terima, oh hadis nih, ya, kita tidak punya ilmu, langsung kita sebarkan. Ternyata mungkin itu ternyata hadis palsu. Maka apa kata Nabi? Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku, kata Nabi, dengan sengaja, maka bersiap-siaplah dia menempati tempat duduknya di api neraka. Man kadzaba 'alayya muta'ammidan, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja. Ini kan sengaja Pak Ustaz. Saya kan tidak sengaja. Saya dapat dari orang, saya share. Nah, kalau kita ingin terhindar dari dianggap suatu hal yang sengaja kita lakukan, tentunya kita harus berhati-hati. Nggak boleh sembarang share sana, share sini. Di Facebook, di Twitter, di Telegram, di WhatsApp, apa lagi sih? Apa lagi namanya? Hah? Oh, lain, apa lagi? Saya nggak hafal tuh. Pokoknya banyak deh di sosial media itu. Hati-hati, ikhwan dan akhwat ya, sama. Hati-hati, kita nggak boleh sembarangan. Islam memiliki aturan. Kalau kita sengaja melakukan itu, meskipun bukan dari Nabi ya, dari orang lain di tempat kita, teman kita bicara begini, disebarkan, ternyata salah. Kita berdosa menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Apalagi kalau itu seandainya adalah firman Allah. Apalagi kalau itu adalah hadis Rasulullah, yang sebetulnya itu bukanlah hadis, bukanlah perkataan Nabi, tapi bisa jadi dibuat-buat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebar sana, sebar sini, dan ribuan jutaan handphone dari kaum muslimin, dan mereka tidak semuanya berilmu. Dan ketika mereka baca, oh, bagus nih hadis ini ya, timbul semangat dakwah. Wah, saya pengen share nih, bagus nih hadis. Kalau saya share ke orang tua saya, ke teman saya, adik saya, kakak saya semuanya, wah, mudah-mudahan mereka bertobat, tobat dan Tuhan, di-share, dikirim. Ternyata tanpa sepengetahuan dia, ternyata itu hadis bukan hadis dari Nabi SAW, tapi dibuat-buat oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Karena kita tidak berilmu, akhirnya kita ikut menyebarkan. Berarti kita termasuk dikatakan seorang kadzdzabun, pendusta. Nabi mengatakan pendusta. Sekali lagi, kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta ketika mereka apa? Ay yuhadditsa bi kulli ma sami'a.
ketika mereka menyampaikan kepada orang lain apapun yang mereka dengar. Dulu tidak ada handphone. Rasul mengatakan apapun yang dia dengar disampaikan, didengar, sampaikan. Dulu nggak pakai handphone, hanya pendengaran. Sekarang teknologi canggih. Apapun yang masuk ke HP, share. Masuk ke HP, share. Subhanallah. Sama dengan hadis tadi. Dulu lewat telinga mendengar, sekarang lewat handphone membaca. Nah ini, hati-hati dengan komunikasi yang tidak jelas seperti ini. Dan kalau kita sengaja untuk melakukan itu, sengaja, maka tentunya ini lebih besar dosanya dan diancam dengan bersiap-siaplah mereka untuk menempati tempat duduknya di api neraka. Kita berilmu dulu, baru beramal. Jangan beramal dulu, baru berilmu. Gak boleh. Kalau beramal dulu baru berilmu, ternyata amal yang kita lakukan salah, maka capek, lelah, letih kita gak ada ganjaran, gak ada pahala. Kenapa? Amal yang kita lakukan tanpa ilmu. Tetapi kalau kita berilmu lebih dahulu, baru kita beramal, maka inilah yang akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Kita berilmu, tahu bagaimana untuk menata hati supaya ikhlas. Kita berilmu, tahu bagaimana tata cara suatu ibadah yang betul-betul yang telah dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwan dan sekalian, jadi pertama ada komunikasi dalam Islam secara ringkas ya, yaitu hendaknya kita berkata baik atau diam. Yang kedua, ya dilarang kita membicarakan setiap apapun yang kita dengar, apapun yang masuk ke HP kita, dan tidak boleh kita segera untuk men-share kemanapun. Tetapi kita teliti dulu, ya, kita cek dulu kebenarannya, minta klarifikasi dulu, tanya dulu kepada orang yang berilmu. Pak Ustaz, saya dapat SMS seperti ini, benar nggak ya? Kenapa? Nggak tahu dari orang yang tidak dikenal, saya juga nggak tahu hadis dari mana ya. Tanya dulu kepada Ustaz atau siapa yang berilmu untuk memberitahu kepada kita tentang kebenaran tulisan yang kita terima atau pembicaraan yang kita terima dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ada komunikasi dalam Islam, yaitu kita dilarang membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hendaknya yang kita sampaikan itu bermanfaat untuk dunia kita dan bermanfaat untuk akhirat kita. Jangan kesampaikan sesuatu yang sia-sia. Hidup ini adalah singkat, betul? Betul kan? Hidup ini sangat singkat, dan kita semua pasti akan mati. Dan kalau kehidupan ini kita isi dengan ibadah, diam kita ibadah, bicara kita ibadah, menulis kita ibadah, mendengar kita ibadah, subhanallah, berjalan kita ibadah. Kemana saja kita niatkan untuk ibadah karena Allah, semuanya bermanfaat. Semuanya bermanfaat dan barokah, berkah. Kalau sudah berkah dan bermanfaat, maka insya Allah apa yang kita katakan pun juga tidak sembarangan. Kita akan lebih berhati-hati berbicara. Jadi intinya adalah tidak berbicara kecuali sesuatu yang memang betul-betul ada manfaatnya. Islam mengatur seperti itu. Bahkan Nabi mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda-tanda dari bagusnya Islam seseorang adalah dia meninggalkan apapun yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Yang tidak bermanfaat bagi dirinya, dia tinggalkan. Pertanda Islam bagus ini. Apapun yang tidak bermanfaat, ini ada nggak manfaat untuk dunia? Oh nggak ada. Manfaat untuk akhirat? Oh nggak ada. Saya tinggalkan. Saya akan bicara kalau ada manfaat. Saya akan berbicara kalau emang ada manfaatnya untuk manusia. Bahkan Nabi mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, yaitu manusia yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lain. Sebaik-baik manusia, itu manusia yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lain. Itu manusia yang terbaik. Dimanapun dia berada, dibutuhkan orang. Dimanapun dia berada, disenangi orang. Kenapa? Dia beriman, dia bertauhid, dan dia berilmu, dia banyak ibadah, dia dekat kepada Allah, dan terkirakan oleh kita bahwa dia orang yang sedikit kesalahan dan dosanya. Disukai dimanapun.
Atau mungkin manusia tidak menyukai orang tersebut, tapi dalam pandangan Allah, Allah mencintai mereka karena mereka benar dalam beragama, benar ilmunya, benar amalnya, dan benar imannya. Itulah orang yang bertakwa. Ya. Jadi hendaknya berkata baik atau diam. Dan kalau berkata yang betul-betul bermanfaat, dinilai sebelum berbicara kita berpikir dulu. Jangan setelah berbicara baru berpikir, tapi berpikir dulu baru berbicara. Jangan terbaliknya. Berpikir dulu baru berbicara. Jangan berbicara dulu udah keluar baru berpikir. Tadi betul gak ya? Udah bicara kamu baru berpikir. Ada salah. Dalam Islam betul-betul kita dijaga lisan ini karena Nabi mengatakan yang paling banyak menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam neraka jahanam adalah disebabkan oleh lisan. Nauzubillah min dzalik. Lisan ini yang paling banyak menyebabkan seseorang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Kelihatannya sepele dan lidahnya tidak bertulang. Lidah kita nggak bertulangnya, gampang kita ucapkan, menggibah sana, memfitnah sana, ya, menjelek-jelekkan orang lain, memfitnah orang lain, namimah, mengadu domba orang lain. Suatu hal yang gampang kita ucapkan, tapi itu sebetulnya dosa besar. Dan Nabi mengatakan itu merupakan salah satu sebab seseorang mendapatkan siksa kubur. Siksa kubur salah satunya adalah orang yang suka menggibah, ya, menjelek-jelekkan orang lain, membuka aib orang lain, ya, menceritakan dosa orang lain. Sebetulnya orang itu sudah menutup aibnya, tapi dia ceritakan untuk apa? Ya. Orang yang benar kadang-kadang pun diceritakan keburukannya, subhanallah. Terkadang juga maaf, ustaz pun diceritakan juga, ulama pun diceritakan juga. Ya ustaz itu gini-gini, ulama itu begini-begini. Untuk apa? Tahan lisan kita, hati-hati. Semuanya akan dihisab oleh Allah. Ingat kata Allah tadi, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, ya, dan hati akan diminta pertanggungjawaban, dan lisan kita juga akan diminta pertanggungjawaban. Ketika lisan kita akan ditanya oleh Allah sebagai saksi di akhirat nanti, yaumul hisab, hari penghisaban yang pasti terjadi. Semuanya akan kita ditanya dan diungkapkan di muka, ditampakkan semua apapun yang telah kita lakukan selama di dunia. Melalui kemana kita? Ainul mafar. Semuanya akan kita lakukan. Kita berbicara apa? Yang baik akan mendapatkan balasan kebaikan. Berbicara yang kotor, yang jelek, yang rusak, menjelekkan, menghina, bahkan membunuh karakter seseorang, menghina, merendahkan, melecehkan, hati-hati. Nauzubillah. Ini bukanlah sifat orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu lisannya terjaga. Ciri khas orang yang beriman, lisannya terjaga. Dia tidak akan mudah mengatakan sesuatu yang jelek, karena dia merasa bahwa Allah selalu memantaunya, Allah selalu mengawasinya, Allah selalu melihatnya, Allah selalu mendengarnya. Innallaha kana 'alaikum raqiban. Sesungguhnya Allah itu selalu mengawasi kalian. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah itu selalu memantau kalian. Jadi sifat seorang mukmin, penjagaan yang mereka lakukan sebetulnya seluruh tubuh, seluruh anggota tubuh, dari hati, tangan, kaki, semua dijaga. Tapi kata Nabi, yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka adalah lisan. Mudah, murah, gampang kita mengucapkan apapun yang kita sukai tanpa kita sadari. Sebetulnya itu berat timbangannya di sisi Allah di hari penghisaban. Dan pada waktu itu kita perlu tahu ternyata ungkapan perkataan kita atau tulisan-tulisan kita, hati-hati. Kita menulis di handphone, kita SMS ke teman kita, tulisan itu pun akan diminta pertanggungjawaban. Tulisan kita itu akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Ketika kita menulis, lalu kita mengirim, kita menulis, kita mengirim, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Apakah benar komunikasi ini? Apakah benar cara berbicara ini? Apakah benar ketika dia menisbatkan kepada Rasulullah, menisbatkan kepada agama, pemahaman yang benar kepada agama, lalu dia sebarkan, dia share kemana-mana? Jangan kita terburu-buru. Kalau kita memang tidak berilmu, mendingan kita belajar dulu. Kita diam, banyak diam. Jangan banyak bicara. Kalau tidak berilmu,
Yang layak berbicara itu orang yang berilmu. Yang layak berbicara itu orang yang sudah mengenal Allah, mengenal agama, mengenal Islam, dan dia mendalam ilmunya, layak berbicara. Orang yang berilmu ketika berbicara pasti dengan takaran dan ukuran. Tidak berani berbicara sembarangan. Kalau tidak tahu, dia mengatakan wallahu a'lam, saya tidak tahu. Dan ketika orang berilmu berbicara, maka dia berbicara berdasarkan hujjah, berdasarkan dalil, berdasarkan keterangan, berdasarkan apa yang dia baca dari perkataan Allah dan Rasul alaihissalam. Bukan berbicara berdasarkan hawa nafsu, bukan sekadar berbicara berdasarkan logika, bukan berbicara berdasarkan kepentingan duniawi. Tidak. Orang yang berilmu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Orang itulah para ulama. Allah berfirman di surah Fatir. Di surah Fatir, surah yang ke-35, ayat yang ke-28. Allah berfirman bahwa innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang memiliki rasa takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah ini adalah para ulama. Para ulama, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang memiliki rasa takut kepada Allah, rasa takut yang paling tinggi kepada Allah adalah orang yang berilmu. Dan orang berilmu itu para ulama kita yang mendalam ilmunya. Maka lihat, para ulama ketika berbicara beda sama orang awam. Berbeda berbicara dibandingkan dengan orang secara umum. Mereka berhati-hati berbicara karena mereka takut yang keluar dari lisannya adalah sesuatu kemungkaran, yang keluar dari lisannya adalah sesuatu kejahatan, yang keluar dari lisannya adalah sesuatu yang menyelisihi Quran dan Sunnah. Maka tak boleh. Kalaupun kita tidak setuju, nggak sepakat, nggak terima dengan perkataan orang lain, maka kita sampaikan dengan sopan, dengan etika yang baik. Wa yadra'ul hasanat wa yaqtul hadab as-sayyi'ah. Ya, kata Allah berfirman di surah Ar-Ra'd, surah 13 ayat ke-22. Allah menjelaskan kepada kita bagaimana etika berbicara, menolak kemungkaran dengan kebaikan. Di mana Allah berfirman, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ata ulaika lahum 'uqbad dar. Surah 13 ayat ke-22. Allah mengatakan orang-orang yang sabar dalam rangka mencari wajah Allah, orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang menginfakkan rezeki yang telah kami berikan kepada mereka, mereka infakkan rezeki tersebut dan kondisi sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, menolak keburukan dengan kebaikan. Lihat, Masya Allah. Ada yang mengatakan kepada dia perkataan-perkataan yang sangat menyakitkan hati, dia balas dengan perkataan yang indah. Salam. Ya. Itu ciri khas ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi. Ketika mereka berada di muka bumi, ibadah yang mereka lakukan sangat besar. Itu apa? Ketika mereka berjalan di muka bumi, lalu ada orang yang mencelanya, mencaci makinya, menghinanya, melecehkannya, apa kata mereka? Salam. Itu kata Allah di surah Al-Furqan. Mereka mengatakan salam. Bagaimana? Subhanallah. Bagaimana respon mereka ketika dipuji, ketika dicela, ketika dihina? Justru mereka menjawab dengan semoga Allah memberikan keselamatan. Semoga Allah memberikan keselamatan. Salam. Bagaimana berbicara mereka? Mereka tidak membalas dengan hinaan. Mereka tidak membalas dengan caci maki. Mereka tidak membalas dengan penghinaan. Subhanallah. Ini ciri khas orang-orang beriman. Maka kepada ikhwan dan akhwat sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan, sudah lama kita menjadi seorang muslim ya. Sudah lama kita menjadi seorang muslim, dan begitu banyak perkataan yang kita ucapkan selama ini bisa jadi banyak kesalahannya. Maka perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah istighfar.
Berkomunikasi lebih luas sekali. Gak mungkin semuanya kita bahas pada malam hari yang singkat ini ya. Tapi intinya yang pokok-pokoknya saja yang bisa kita bicarakan, yaitu pertama tadi, hendaknya berbicara tersebut dalam pembicaraan yang mereka tahu, diam. Yang kedua, pembicaraan kita adalah sesuatu yang bermanfaat. Yang ketiga, jangan ada sesuatu celaan, hinaan, makian, ya, dan seterusnya yang kita tunjukkan kepada orang-orang dari kalangan kaum muslimin atau orang kafir. Tapi kalaupun mereka hendak mencaci maki kita, menghina kita, mencela kita, jangan kita cepat emosi. Jangan cepat emosi ketika mendengar ada orang yang tidak suka dengan kita. Itu biasa. Jangan kita. Rasulullah itu gak disukai. Mudahnya apa? Rasulullah akhlaknya luar biasa. Manusia yang paling terbaik di muka bumi, tapi dicela, dihina, interupsi, dia suka, marah. Rasulullah baik ini, al-amin, yang dipercaya, jujur, akhlaknya luar biasa, selalu menyenangkan manusia. Tapi dicela, dihina, dilecehkan, dicaci maki, tapi Rasul diam. Tidak membalas dengan komunikasi yang salah. Rasul diam. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha, ya, pernah seorang Yahudi mengatakan Assam alaik. Maka Aisyah marah karena Assam berbeda dengan Assalam. Assam mati bagimu. Ini orang Yahudi ngomongnya Assam. Kalau kita di Indonesia ada orang ngomong Assam alaik, Assam, ya, waalaikumsalam. Kita nggak tahu bahasa Arab, Assam. Atau mungkin cepat-cepat kita tidak dengar. Tapi kalau orang Arab tahu, ketika orang Yahudi mengatakan Assalamualaikum, mati bagimu, racun bagimu, maka Aisyah marah. Ya, langsung Aisyah membalas perkataan orang Yahudi itu berkali-kali, berlipat-lipat dengan ucapan yang mencela orang Yahudi tersebut. Maka Rasul melarang Aisyah, jangan berkata seperti itu. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Ini adab yang luar biasa. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Balas keburukan, ya, dengan kebaikan. Ini adab berkomunikasi. Kalau seandainya mereka mencela, menghina dan seterusnya, tapi kita lawan dengan kebaikan, insya Allah akhirnya mereka berluluh dan akhirnya mereka menyesal. Mudah-mudahan dan akhirnya mereka mendapatkan hidayah. Jangan mudah terpancing emosi. Karena kita selalu berkomunikasi dengan siapa saja, dengan pimpinan di kantor, dengan masyarakat, dengan teman, dengan saudara, dengan orang tua, dengan istri, dengan suami, dengan anak, siapa saja kita berkomunikasi. Jangan mudah cepat terpancing emosi. Rasulullah tidak seperti itu. Ketika beliau mendapatkan sesuatu yang tidak beliau sukai, beliau diam. Tetapi ketika haknya Allah dihina, ketika haknya Allah dinistakan, maka Rasul marah. Tetapi yang berkaitan dengan pribadi beliau tak marah. La taghdab wa la jannah. Jangan kau marah dan bagimu adalah surga. Jangan kau marah, bagimu adalah surga. Semua orang yang marah itu jelek mukanya. Betul kan? Gak ada orang yang marah itu mukanya makin indah, makin cantik. Gak ada. Orang yang marah itu pasti jelek mukanya. Rasul mengatakan jangan marah, wala jannah, la taghdab. Kenapa? Itu akhlak Islam. Dia bisa menahan amarah, mudah memaafkan manusia, tutur katanya baik. Wa qulu qawlan sadida, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang lurus, perkataan yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Berkatalah dengan perkataan yang baik. Perintah Allah ini. Di saya, kalau kamu
bertakwa kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang baik, niscaya tuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amalmu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosamu. Masya Allah. Ternyata perkataan komunikasi yang baik tersebut dalam ucapan maupun dengan tulisan mengakibatkan dampak yang luar biasa. Yaitu apa? Allah akan perbaiki amal-amal kita. Allah akan perbaiki amal-amal kita sehingga amal kita jadi benar. Amal kita jadi benar, yaitu ikhlas. Amal itu menjadi niat yang ikhlas, dan amal itu menjadi benar karena kita mengikuti syariat berdasarkan ilmu, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wa yaghfir lakum. Ya, demikian ini yang bisa saya sampaikan secara singkat. Ada komunikasi dalam Islam, ya. Jangan cepat marah, jangan cepat emosi, jangan kita hanya mementingkan diri sendiri, tetapi kita lihat bermusyawarahlah kita dalam berbagai macam permasalahan yang kita hadapi, dan kemudian kita pilih pembicaraan yang baik, tinggalkan perkataan yang kotor, perkataan yang tercela, dan itu sifat seorang mukmin yang sejati. Kemudian jangan mengikuti sesuatu yang tidak ada manfaatnya, jangan mengikuti sesuatu yang kita tidak punya ilmunya. Hendaknya berkata yang baik ataupun diam. Dan yang terakhir, jangan kita mendengar apapun lalu kita mudah menyampaikan kepada orang lain. Jangan kita menerima apapun dalam HP kita, maka kita pun mudah untuk men-share kepada yang lain. Hati-hati, semuanya itu ada dosa-dosa yang berpeluang untuk mendatangkan murka Allah kepada kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, saudara saya menjelaskan cukup singkat, padat, tapi maknanya dalam dan menghafal semua masalah komunikasi. Nah, hari ini kita masuk sesi kedua. Ini sepertinya banyak pertanyaan karena masalah komunikasi ini, remaja khususnya ini banyak bermain di sosial media. Ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan masih banyak. Saya juga ada pertanyaan, memang saya sudah dari Pak dulu, saya sisi ini ada pertanyaan tentang komunikasi. Yuk, ada yang bertanya? Bersama dulu kan? Dari sisi kanan, ada pertanyaan? Di mana ada? Oh ya, bisa tunjuk tangan Pak ya? Yang saya tahu bisa tahu. Oh apa? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan namanya tapi di luar tema. Anak saya kan laki, udah dewasa, udah gede, tak kawin. Dia sampai masih bisa dianeh-anehin. Sampai enggak. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Gimana ya? Hakikat berkomunikasi nyambung nggak? Tapi nggak apa-apa ya. Barangkali itu merasa bahwa kesempatan untuk mumpung ada ustadznya gitu ya. Jadi pertanyaan apapun yang itu barangkali masih membingungkan, maka itu tanyakan kepada kami. Begini Bu, anak ibu sudah berapa usianya? 33. Oh, 33. Baik. Akikah adalah ibadah. Dan akikah itu adalah bentuk rasa syukurnya orang tua atas lahirnya seorang anak. Jadi Allah memberikan anak kepada orang tua, dan orang tua bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas adanya amanah yang Allah berikan kepada mereka. Nah, bentuk syukur, bentuk terima kasihnya orang tua kepada Allah
adalah mereka melakukan akikah. Ya. Dari akikah ini bentuk syukur atas lahirnya anak. Beda dengan korban. Korban itu kita lakukan setahun sekali, bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat apapun yang kita dapatkan selama hidup di dunia ini, khususnya nikmat yang kita dapatkan dalam 1 tahun itu, bentuk syukur kita dengan kita berkorban. Tapi berkorban maupun akikah itu sama bagi orang yang mampu saja. Adapun yang tidak mampu, maka tidak mesti memaksakan diri untuk berakikah ataupun berkorban. Ya. Memang Allah mengatakan fasalli lirabbika wanhar, dan dirikanlah salat dan berkorbanlah. Tapi kita jelaskan bahwa para ulama sudah memberikan detailnya bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah, dan ini pendapat jumhur mayoritas para ulama, baik itu korban maupun akikah. Ya, kalau akikah mendekati kepada kewajiban, bahkan ada ulama yang mengatakan itu wajib. Bahkan karena Nabi mengatakan man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkorban tapi tidak mau berkorban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Jika ada ulama mengatakan itu wajib. Tetapi untuk akikah memang jumhur mayoritas ulama mengatakan itu sunnah muakkadah, sunnah Nabi yang dianjurkan jika orang itu mampu. Kalau nggak mampu jangan dipaksakan sampai muntah-muntah sana sini. Dan akikah itu sekali lagi bentuk syukur orang tua atas adanya anak yang Allah berikan kepada mereka. Itu dengan cara apa? Nah, akikah itu dengan cara kata Nabi SAW itu menyembelih kambing 2 ekor kalau terlahir itu anak laki-laki, atau menyembelih kambing 1 ekor kalau terlahir anak itu perempuan. Nggak boleh berubah jadi ayam, nggak boleh menyembelih sapi, onta dan lain-lain, nggak boleh. Karena begitulah yang Nabi ajarkan. Nabi mengajarkan hendaknya ketika bagi yang mampu untuk akikah, lakukan akikah, yaitu menyembelih 2 ekor kambing atau 1 ekor kambing, untuk 2 bagi laki-laki, 1 ekor bagi perempuan. Dan disembelihnya kambing tersebut pada hari ke-7, pada hari ke-7 dari kelahiran sang bayi. Misalnya bayinya lahir hari Senin, jam berapa? Jam 3 siang, misalnya jam 3 siang, jam 3 sore. Maka hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti Ahadlah dia melakukan akikah, yaitu di hari ke-7 kelahiran bayi. Jika sekali lagi bayi itu lahir di hari Senin, kita lihat hari ke-7 itu hari apa? Berarti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti hari Ahadlah dilakukan akikah sebagai bentuk syukur orang tua kepada Allah, yaitu mereka menyembelih 2 ekor kambing kalau laki-laki, 1 ekor kambing kalau perempuan. Kemudian pada hari ke-7 itu juga dicukur rambutnya si bayi. Rambut si bayi itu dicukur. Ya, kalau ibu merasa barangkali tidak berani, maka serahkan kepada yang lain yang memang memiliki kemampuan. Digunting dulu, dihilangkan rambutnya, setelah itu dicukur pelan-pelan sampai rontok semuanya. Nah, itu cara syariat akikah. Setelah itu rambut tersebut ditimbang dan kemudian dikonversikan dengan perak untuk disedekahkan kepada kaum muslimin. Kemudian diumumkan namanya. Nama diumumkan pada hari ke-7 tersebut. Jadi ini semuanya ritual akikah pada hari ke-7. Dan Nabi mengatakan bisa juga di hari ke-14 atau hari ke-21. Nah, hari-hari ini ditentukan dalam hadis. Hari ke-7 itu yang terbaik. Kalau nggak mampu, hari ke-14. Kalau tidak mampu, hari ke-21. Ya. Dan Rasul memberikan keringanan bagi orang-orang yang tidak mampu di awal-awal di hari ke-7. Bisa di hari ke-14 atau ke-21-nya. Itulah yang disunahkan. Dan ritual itu sekali lagi, ritual itu adalah penyembelihan kambing yang disertai dengan pengumuman nama, kemudian dicukur rambut bayi. Dan itu dilakukan semuanya di hari ke-7. Mereka berdoa kepada Allah dan mereka meminta doa kepada orang yang hadir. Barangkali mereka mengundang tetangga, teman segala macam. Ya, dengan adanya kambing tadi mereka makan bersama. Lalu mereka minta kepada yang hadir untuk mendoakan sang bayi. Nah, mengundang orang untuk makan ke rumah, lalu
sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika mereka juga anaknya lahir, lalu mereka juga mengadakan akikah, lalu mereka minta kepada yang hadir untuk mendoakan anak mereka. Demikian yang ada kita temukan dalam hadis. Nah, sekarang anak ibu sudah umur 33 tahun. Sedangkan akikah itu kalau kita mau jujur berbicara, akikah itu ritual ibadah, ya, bentuk syukur kepada Allah atas lahirnya anak, Sedangkan ini sudah bukan lahir lagi, sudah besar, bahkan mungkin sudah menikah mungkin. Iya, sudah menikah, bahkan ibu pun sudah punya cucu kali dari anak tersebut. Jadi sebetulnya ada ulama yang mengatakan bahwa tetap diakikahkan sampai kapanpun usia anak tersebut. Itu pendapat. Tapi ada juga pendapat ulama lain mengatakan tidak perlu lagi, karena mereka sudah besar. Karena akikah itu disyariatkan untuk mereka yang baru lahir dan di hari ke-7 saja untuk diakikahkan, atau 14 atau 21. Selepas dari itu maka tidak perlu lagi kita akikahkan, kata pendapat ulama satu lagi. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa dari semua hadis yang ada, Nabi hanya menganjurkan, mensunnahkan hanya 3, yaitu hari ke-7, hari ke-14, dan hari ke-21. Dan lagi pula itu berkaitan dengan mencukur bayi. Berarti ketika anak itu berusia 33 tahun, nggak mungkin dicukur rambutnya. Jadi itu bukanlah saat yang tepat. Karena akikah itu berkaitan dengan penyembelihan kambing dan mencukur rambut bayi. Lalu rambut ditimbang dan konversi dengan perak, lalu diumumkan nama kepada masyarakat. Masyarakat pun berkumpul, lalu mereka makan dan berdoakan keberkahan bagi sang bayi tersebut. Jadi wallahu a'lam bishawab, saya pribadi cenderung kepada pendapat ulama yang mengatakan tidak perlu kita lakukan. Kalau itu sudah lewat hari ke-7 atau 14 atau 21. Ya, karena apa? Karena akikah sendiri hakikatnya bentuk rasa syukur kepada Allah atas lahirnya anak, amanah yang Allah berikan kepada mereka. Ya, dan kita lihat dalam praktek yang kita lihat, ya, para sahabat Nabi itu rata-rata mantan kafir, kan? Betul kan? Sahabat Nabi kan mantan kafir. Siapa yang tidak mantan kafir? Dan rata-rata para sahabat Nabi masuk Islam di usia belasan tahun, 20 tahunan atau 30 tahunan. Dan mereka, karena mereka masuk Islam ketika sudah belasan tahun, 20 tahunan dan 30 tahunan atau 40 tahunan, kita tidak dapatkan satupun riwayat bahwa para sahabat Nabi ini, kan mereka mantan kafir, berarti dulu itu belum diakikah. Dulu itu belum diakikah waktu mereka masih kecil. Tapi begitu mereka masih Islam di usia belasan, 20 tahunan, 30 tahunan, 40 tahunan, tidak kita dapatkan satupun riwayat bahwa mereka pernah berbondong-bondong, berlomba-lomba, bahwa mereka berlomba-lomba, berbondong-bondong untuk melakukan akikah bagi dirinya sendiri atau orang tuanya yang sudah masuk Islam pun tidak mengakikahkan anaknya yang anak tersebut juga masuk Islam ketika sudah besar. Kalau memang akikah itu memang disyariatkan sampai kapanpun, tentunya kita dapatkan para orang tua sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka berlomba-lomba untuk mengakikahkan anaknya, atau sahabat Nabi itu sendiri yang mengakikahkan diri mereka sendiri. Tapi setahu saya tidak ada riwayat seperti itu. Ya, insya Allah karena mereka memahami akikah itu merupakan ibadah yang berkaitan dengan bayi yang baru dilahirkan, lalu bersyukur kepada Allah di hari ke-7, dan kalau tidak bisa hari ke-14, kalau tidak bisa hari ke-21. Bisa dipahami? Saya boleh jelas. Oke. Yang kedua, ada hal tentang iman. Apa ada hadis yang bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadi jelaskan bahwa dan itu kan jangan sampai sesuatu yang tidak kita pikir anaknya. Nah, bagaimana kita punya kesempatan pemahaman dakwah dengan keterbatasan ilmiah yang kita miliki. Ini kan ada hadir bahwa mereka mau anak. Terima kasih. Alhamdulillah. Allah berfirman tadi
Jangan engkau mengikuti sesuatu yang kau tidak punya pengetahuan atasnya. Surah apa? Al-Isra ayat ke? Wah, disebutkan dari lupa lagi. Surah Al-Isra surah 17 ayat ke-36. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Janganlah, kata Allah, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu atasnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Nah, pertanyaannya adalah berkaitan dengan hadis yang lain. Kata Nabi, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Nah, kita ini kan semangat juga kan, pengen dakwah juga, pengen berpahala juga, dapat ganjaran juga. Kita berpahala nih, menyampaikan apa yang kita dapatkan ke orang lain. Tidak masalah. Bukan kita melarang secara mutlak, tidak boleh, tidak. Cuma maksudnya kalau kita belum tahu benar tidaknya apa yang tertulis di handphone kita, apa yang kita dengar dari orang lain, belum paham betul, masih ragu-ragu, maka jangan coba-coba kita sampaikan dulu. Kalau yang masih ragu-ragu, cari dulu pembuktiannya. Kita ragu-ragu tulisan ini benar apa tidak ya? Ya sudah, kita cari kebenarannya. Tanya lagi kepada yang lain yang lebih berilmu. Artinya ketika kita sudah tahu suatu masalah, memang buktinya ada, saksinya ada, dalilnya ada, keterangannya ada, dan kita paham, maka silakan saja kita sebarkan, dan itu bagus. Tapi ketika kita belum tahu, masih ragu-ragu, nggak yakin, jangan coba-coba. Oh, akhirnya salah. Apa salahnya kita bertanya dulu? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui. Allah perintahkan seperti itu dalam Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui. Jadi hadis yang Nabi mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Kita harus lihat dari konteks hadis ini. Nabi menyampaikan hadis itu kepada siapa? Kepada siapa? Ketika Nabi mengatakan kepada siapa? Di hadapannya. Kepada para sahabat. Balighu anni walau ayat. Kepada para sahabat. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Kepada para sahabat. Yang Nabi berkata seperti itu, yang mana mereka sudah siap ilmunya, siap imannya, siap amalnya, siap dakwah. Jadi hadis ini tidak bisa kita praktekkan ke sembarang orang. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku kata Nabi meskipun satu ayat. Dan Rasul menyampaikan itu di hadapan para sahabat, bukan di hadapan kita. Bukan di hadapan kita. Karena Allah bicara dengan Rasul adalah para sahabat. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Karena Rasul memberikan rekomendasi, justifikasi, dan Rasul memberikan persetujuan bahwa sahabat ini sudah layak untuk berdakwah, sudah layak untuk menyampaikan kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini barangkali dari para kaum muslimin ada yang berprasangka bahwa ini kan hadis, berarti kita harus menyampaikan, Ustaz. Iya betul, kalau kita sudah berilmu. Tapi kalau kita tidak berilmu, nggak boleh kita menyampaikan. Adapun konteks hadis itu pada hakikatnya adalah Rasul sudah bicara dengan para sahabat yang notabene mereka sudah siap, sehingga mereka dipersilahkan untuk menyampaikan meskipun satu ayat. Nah, kalau kita belum siap berarti nggak boleh menyampaikan meskipun satu ayat. Kalau kita belum siap. Ya, tapi bagi orang yang sudah siap, sampaikan sebanyak-banyaknya, meskipun hanya satu, sampaikan. Berarti siap. Mumpuni, dia tahu ayat Quran, dia tahu hadis Rasul, dia banyak hafalannya, dia banyak bacaannya, dia banyak referensinya, dan seterusnya. Nah, orang seperti ini, maka silakan untuk berdakwah karena dia memiliki pemahaman yang benar. Tapi sekali lagi, bagi yang tidak tahu, tidak paham, masih ragu-ragu, masih tidak yakin, maka jangan coba-coba untuk menyampaikan sesuatu kepada yang lain, apapun bentuknya, apapun. Apalagi berkaitan dengan agama, wah berat. Ya, masalah umum aja nggak boleh nih. Misalnya masalah IPS, masalah IPA,
masalah bahasa Inggris misalnya kan, ini pengetahuan umum, kita nggak boleh ngomong sembarangan kalau kita nggak punya ilmunya. Ya, karena apa? Bisa dosa kita menyampaikan sesuatu yang salah. Dan apalagi kalau berkaitan dengan agama. Agama itu harus ekstra hati-hati dalam berbicara kita, karena kita membawa nama Allah, kita membawa nama Rasulullah, dan kita tidak boleh berdusta atas nama Allah dan berdusta atas nama Rasulullah. Makanya Allah mengatakan Qutilal kharrasun, Qutilal kharrasun, terkutuklah para pembohong, terkutuklah para pendusta, kata Allah. Sampai-sampai Allah mengatakan terkutuk mereka. Kenapa? Karena mereka berani menisbatkan sesuatu kepada Allah, berani menisbatkan sesuatu kepada Rasulullah, padahal Allah dan Rasulnya tidak pernah berkata seperti itu, tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ini berdusta atas nama agama. Bisa dibantu? Ya. Ada lagi mana? Dari mana? Pak, ada apa? Terima dulu. Ada dua, terima dulu ya. Dari Bapak Ibu. Terkait dengan komunikasi, hukum yang terbaik kalau kita mau berjanji bahwa ini mau mati atau perjanjian untuk akan datang, kita sering disebutkan menjadi kalimat itu insya Allah. Hukum insya Allah ini sebetulnya sebaiknya diucapkan saat seperti apa perasaan kita meyakini Tuhan pasti datang, atau justru kali kita maju. Insya Allah. Terima kasih ya. Tentang masalah perkataan insya Allah, kapan kita menggunakan kalimat insya Allah? Ya, kita menggunakan kalimat insya Allah kita ketika tidak mengetahui. Pertama, ketika kita tidak mengetahui apa yang terjadi setelah itu. Insya Allah artinya jika Allah berkehendak, jika Allah berkeinginan, jika Allah mengizinkan. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi setelah itu. Karena Allah mengatakan di surah Luqman, surah ke-31, ayat yang terakhir, ayat yang ke-34. Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Tidak satu orang pun yang tahu, kata Allah, apa yang akan terjadi hari esok. Dan tidak satu pun orang yang tahu di mana dia mati, kapan matinya, dan bagaimana matinya seseorang. Dan karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok, jangan hari esok, sebentar lagi pun kita tidak tahu. Nah, karena kita tidak tahu, maka kita memakai kalimat insya Allah. Misalnya kita berjanji dengan seseorang, ya gimana? Nanti malam ya kita ketemu pagi, kita ketemu siang. Bagaimana nanti malam kita ketemu siang juga? Diperdatang ada taklim tuh tentang adab-adab berkomunikasi dalam Islam. Gimana? Nah, karena kita nggak tahu, kita ketemu di siang, malam masih ketemu nggak? Bisa jadi salah satu mitra kita ada mati lewat duluan. Maka kita akhirnya oh ya insya Allah saya akan hadir. Dan perkataan insya Allah ini karena kita tidak tahu apa yang terjadi setelah itu, kita pasti siang, acaranya malam. Ya, artinya jika Allah mengizinkan, jika Allah berkehendak, saya akan hadir. Dan memang dia berniat untuk hadir, bukan dijadikan kamuflase berbohong. Jangan menjadi bemper. Saya sebetulnya nggak datang, tapi gimana ya? Pakai insya Allah aja. Kalau mau terang-terangan, maaf ya, saya nggak bisa datang nanti malam. Nah, wah gimana sih antum? Ayo dong datang dong. Wah, tapi tanyain, bagaimana begini? Akhirnya aja, insya Allah. Pakai insya Allah kan, oh gitu ya. Nah, kalau pakai insya Allah orang percaya, oh berarti dia memang mau datang. Padahal di hati kita berniat bahwa ucapan insya Allah itu sebagai bemper kita. Kita mau ngomong nggak enak, pakai insya Allah. Berarti kita mempermainkan nama Allah. Dosa besar. Nggak boleh ya. Mempermainkan nama Allah karena ada kalimat insya Allah. Allah disebut di situ. Kita jadikan permainan, kita jadikan sebagai bahan untuk membohongi orang
orang lain. Nggak boleh. Kalau kita sudah mengatakan insya Allah, berarti memang kita punya keinginan untuk datang, sehingga kita berani mengatakan insya Allah. Dan kalau memang kita nggak punya keinginan, bilang aja, maaf nggak bisa, udah deh. Maaf nggak bisa, saya ada urusan lain. Maaf nggak bisa, saya banyak pekerjaan. Maaf nggak bisa, jangan pakai insya Allah, karena kalimat insya Allah itu sudah membawa nama Allah untuk meyakinkan orang lain bahwa kita akan datang kalau Allah izinkan. Niat kita untuk hadir, gitu. Jadi nggak boleh sembarangan. Ya teman yang dalam masyarakat kita saksikan ya, kadang-kadang insya Allah itu dijadikan untuk yang benar maupun yang salah. Ya, karena orang tidak tahu isi hati kita kan. Isi hati kita itu sebenarnya untuk malas datang atau nggak mau datang atau apa orang nggak tahu. Tapi Allah tahu isi hati kita. Tadi ayat yang saya baca. Surah apa itu? Surah apa yang saya baca tadi ketika Isya berjamaah? Surat Qaf, betul, barakallahu fiik. Surat Qaf, surah keberapa? Ke-50. Berapa ayatnya? Udah khataman belum nih Al-Quran nih? Bentar lagi Ramadan. Udah baca belum? Ya, jumlahnya berapa? 45 ayat. Sebentar lagi kan Ramadan nih ya. Siap-siap kita baca Quran lagi. Insya Allah kita khatam semua ya. Siap untuk khatam Quran di tahun ini? Berapa kali? Berapa kali khatamnya? Kalau anda lihat si antum kira-kira 10 kali lah ya. Betul? 10 kali siap? Wah, Pak Ustaz seuzon. Kenapa? Kami nggak biasa 10 kali. Terus biasanya 20. Oh iya sudah. Alhamdulillah. Kalau biasa 10, biasanya 20. Alhamdulillah lebih baik. Nah, surat Qaf tadi, surat ke-50 ayat ke-16. Ayat yang saya baca tadi. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Nah, di ayat 16-nya Surah Qaf ayat 16 Allah mengatakan, sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati mereka. Niat itu apa? Sengaja untuk berbohong dengan mengucapkan insya Allah. Apa dia sungguh-sungguh memang ada keinginan untuk datang dengan mengucapkan kalimat insya Allah? Allah mengetahui. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati mereka, manusia itu semuanya Allah tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepada manusia, lebih dekat kata Allah dibandingkan urat leher mereka sendiri. Allah lebih dekat. Allah maksudnya lebih dekat di sini, bukan Allah dari sini ya, bukan. Artinya Allah lebih dekat dibandingkan urat leher manusia itu sendiri. Artinya Allah dengan ilmunya tahu semua kondisi manusia. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan. Nah, jadi begitu. Jadi kalimat insya Allah itu tidak boleh jadi permainan, tidak boleh jadi bahan candaan, tidak boleh dijadikan bahan lelucon atau dijadikan cara untuk berbohong ya. Dengan kalimat-kalimat seperti itu dosa besar. Karena apa? Mereka sudah berani membawa nama Allah dalam suatu perjanjian. Berarti mereka harus tepati perjanjian tersebut. Ketika mereka sengaja tidak mau menepati janjinya, padahal mereka sudah mengucapkan nama Allah, berarti Allah akan murka kepadanya. Ya, jadi ini pertama. Ya. Yang kedua, dalam Al-Quran kita baca tentang kalimat insya Allah itu ada. Ya. Dan kalimat insya Allah ini sekali lagi bukan hanya dalam masalah janji-janji kita saja kepada manusia, juga tentang masalah-masalah yang intinya tidak kita ketahui apa yang akan terjadi hari esok. Kita menanam tanaman, apakah ini jadi subur atau tidak, berbuah atau tidak tanaman kita. Kita akan berangkat ke Bandung, apakah kita sampai atau tidak ke Bandung, kita pun tidak tahu. Nah makanya sesuatu yang sifatnya akan terjadi pada
Jika Allah tidak izinkan, tidak akan terjadi. Maka kita sandarkan kepada Allah, karena Allah yang memberikan izin, Allah yang berkehendak, Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan kemampuan, Allah yang memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Kedua dari Iman itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini Pak, di hati kita kan kita nyimpen bentuk Al-Quran, terus tanpa kita ada dapat kiriman gambar-gambar yang kurang senonoh gitu. Itu hukumnya bagaimana? Pertama, yang kedua, di hati ada Al-Quran itu hati kita bawa kemana-mana itu juga bolehkah main kamar mandi atau kemana ya, tempat-tempat yang tidak lazim untuk membawa Al-Quran. Terus karena kita ingin banyak-banyak baca Al-Quran yang di sembarang tempat, kita ingin baca lewat HP, tapi kita tidak dalam keadaan berwudu. Kalau misalkan baca Al-Quran dalam keadaan berwudu, kan itu HP ada di Al-Quran ya. Hukumnya itu bagaimana? Terima kasih. itu pusat Baik, syukur ya, terima kasih. Begini Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat, Al-Quran yang ada di HP kita ya seperti ini kan, ada di HP kita biasanya suka menginstal atau mendownload di HP kita bisa baca dan terpancar cahaya lebih terang dan lebih besar huruf-hurufnya, sehingga terkadang kita lebih suka membaca Al-Quran dari handphone kita dibandingkan langsung dari mushaf. Ya, dan dua-duanya boleh. Dari mushaf boleh, dari Al-Quran dari berbentuk HP seperti itu juga boleh. Mana yang kita anggap lebih mudah untuk membaca, lebih gampang, lebih terang, maka dua-duanya sama saja. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran dari handphone, dan kemudian Al-Quran tersebut yang tercantum atau terekam di dalam handphone dan kita tidak tampilkan ke muka, ya. Ketika kita bukakan, kita harus buka dulu programnya. Tapi pada hukum asalnya tidak langsung tampil di depan kita, kita buka dulu baru bisa tampil, kan gitu. Kalau kita nggak buka, nggak tampil di Al-Qurannya. Nah, ketika kita tidak buka, berarti Al-Quran itu tidak terlihat kan? Ada dalam programnya, tidak terlihat langsung. Maka boleh kita bawa handphone tersebut ke dalam WC atau kamar mandi, nggak masalah. Ya, itu tidak langsung terbuka dan terlihat tulisan Al-Qurannya. Kecuali kalau terlihat langsung tulisan Al-Qurannya, lalu kita bawa ke kamar mandi, bawa ke WC, itu nggak boleh. Tapi kalau Al-Quran itu tidak dibuka, ada di dalam, itu sama dengan kita menghafal Al-Quran kan? Kita baca, kita hafal Al-Fatihah, kita masuk WC, Al-Fatihah itu ada di hati kita. Tapi kalau kita tampilkan dengan suara kita, Alhamdulillahirabbil alamin, kita tidak boleh di WC. Tapi Al-Quran itu ada dalam hati kita. Begitu juga di HP. Ya, Al-Quran itu ada di HP, di dalam, bukan di luar. Kalau kita tampilkan di luar, maka itu tidak boleh kita bawa ke kamar mandi atau WC. Tapi karena di dalam, maka tidak masalah. Perumpamaannya seperti kita sendiri yang ada dalam hati kita. Hafalan Quran itu ada di hati kita. Maka kita kemanapun, kita boleh membawa hafalan Quran kita. Begitu juga HP, kita boleh bawa kemanapun meskipun dalam HP tersebut ada Al-Quran. Tapi kan bukankah tidak ditampilkan. Nah, gitu saja. Jadi kalau mau masuk, jangan sampai menampilkan bacaannya, ya. Tapi selama di dalam, nggak masalah. Kemudian ketika membaca Al-Quran, disunnahkan kita untuk berwudu. Disunnahkan, tidak wajib. Ya. Kalau kita berwudu sebelum membaca Al-Quran, itu yang terbaik. Disunnahkan adab-adab membaca Al-Quran. Kita berwudu terlebih dahulu, lalu kemudian kita mencari tempat yang bersih, menghadap kiblat. Kita mulai dengan bacaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan seterusnya, adab-adab dalam membaca Al-Quran. Dan ketika membaca Al-Quran melewati mushaf, kita disunnahkan berwudu terlebih dahulu. Begitu juga ketika kita membaca Al-Quran lewat handphone,
disunahkan berwudu terlebih dahulu. Bukan handphonenya, bukan mushafnya, tapi isinya itu. Isinya itu yang kita baca. Itu menjadikan kita disunahkan untuk berwudu. Itu menyebabkan, bukan wadahnya, bukan tempatnya, tapi isi yang kita baca itu. Itu menjadikan kita disunahkan untuk berwudu. Apakah di handphone, apakah di mushaf, atau di mana saja. Ketika kita memang berniat untuk membaca tilawah Al-Quran, maka dimanapun kita disunahkan untuk berwudu. Dan yang ketiga, masalah tadi ada kadang-kadang kita melihat ayat Al-Quran atau berita-berita tiba-tiba masuk ke gambar. Pernah kita lihat? Saya pun mengalami. Ya. Kita nggak melihat mencari gambar-gambar porno, wanita-wanita telanjang, tidak kita cari. Kita mencari berita, mencari ayat, mencari hadis, mencari tiba-tiba keluar sendiri gitu. Sampai mantul, sampai menampilkan gambar telanjang seperti itu. Ya. Dan ini adalah fitnah. Ketika keluar gambar itu, apa yang dilakukan? Ketika keluar gambar itu, apa yang dilakukan? Apakah dipandang sekitar setengah jam? Setelah itu, astagfirullah, 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 wa atubu ilaih. Setelah setengah jam. Nah, ini nggak boleh tentunya. Begitu keluar, tentunya kita kaget dan kita beristighfar kepada Allah, lalu kemudian kita alihkan, kita menghilangkan, dan kita kembali kepada apa yang kita lihat, apa yang kita cari, yaitu mencari berita, mencari ayat, hadis, dan seterusnya. Orang yang mengirim itu sengaja untuk mengganggu iman kita. Itulah kerjanya orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang yang jauh dari agama. Mereka sengaja mengirimkan gambar-gambar wanita-wanita telanjang itu ke HP-HP kita kaum muslimin, agar kita terganggu jiwanya, agar terganggu kotor hatinya, agar terganggu matanya. Dan pada waktu itu Allah melihat bagaimana posisi kita. Kita diuji dengan adanya seperti itu. Allah biarkan terjadi. Orang mengirimkan, Allah biarkan. Karena Allah melihat bagaimana tindakan kita setelah melihat gambar tersebut. Apakah kita potongin, kita lihat terus sekian lama, atau langsung kita respon, kita hilangkan. Ini ujian yang sangat berat bagi laki-laki. Karena ujian terbesar bagi laki-laki itu adalah wanita. Ma taraktu ba'di, ya, kata Nabi, tidak aku tinggalkan setelahku fitnatan adarra 'ala rijal min nisa. Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih besar bagi laki-laki, ujian yang paling besar bagi laki-laki dibandingkan fitnah wanita. Mungkin laki-laki itu nggak minum khamar, tidak, main judi, tidak, ya, durhaka sama orang tua, tidak, makan harta yatim, makan harta riba, tidak, membunuh, tidak, ya, segala macam dosa-dosa. Tapi yang satu ini nih, yang paling sulit bagi laki-laki. Semua laki-laki siapapun, ya. Maka Nabi mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal min nisa. Tidak aku tinggalkan, ya, fitnah bahaya yang lebih dibandingkan wanita bagi laki-laki. Maka ketika ada gambar-gambar seperti itu, ya, hendaknya kita hilangkan dan kita segera istighfar kepada Allah. Jangan terpedaya, tertipu oleh syaitan yang hendak untuk merusak hati kita, merusak mata kita. Ini adalah zina. Zina apa? Bukankah kami tidak melakukan perbuatan zina kemaluan? Iya, zina itu ada 7. Nabi SAW menyebutkan hadis yang sahih dari Abu Hurairah bahwa zina itu ada 7. Pertama, zina mata. Yang kedua, zina telinga. Yang ketiga, zina lisan. Yang keempat, zina tangan. Yang kelima, zina kaki. Yang keenam, zina hati. Yang ketujuh, zina kemaluan. 7 perbuatan zina yang akan dilakukan oleh anak cucu Adam, kata Nabi SAW. Sekali lagi, ya, mata berzina dengan cara melihat, telinga berzina dengan cara mendengar, lisan berzina dengan cara berbicara, mengucapkan kata-kata yang bisa membangkitkan syahwat. Kemudian tangan berzina dengan cara memegang,
berzina dengan cara melangkah, hati berzina dengan cara mengangan-angankan, ya, berangan-angan bisa berhubungan dengan seorang wanita misalnya, berangan-angan, membayangkan gitu, dan semuanya kata Nabi dibenarkan atau didustakan oleh kemaluannya. 7 perbuatan zina. Jadi ketika kita melihat, kalau kita pas terlihat nggak masalah, kita nggak berdosa karena kita tidak mencari, tiba-tiba terlihat. Tapi kalau kita pandang lama, ngomong sekali Pak Ustaz, kan dilarangkan yang kedua kali ya. Yang kedua kali jangan kata Nabi, kalau sekali nggak apa-apa, terus kita lalu mau rezeki itu setengah jam. Nah itu nggak boleh. Tentunya kita beristighfar, dan kalau kita pandang terus, maka itu tentunya berzina, zina mata, zina hati. Hati dan mata ini akan terus terpaut, dan semua perbuatan zina di muka bumi berasal dari mata. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa semua zina yang terjadi di muka bumi semuanya berasal awal dari mata. Dari mata turun ke hati, dari hati turun ke maluan. Ya, demikian ya. Maka jauhi, dan hendaknya kita berdoa kepada Allah dari gangguan syaitan tersebut agar kita dilindungi. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri manihi. Ini doa yang Nabi ajarkan. Doa yang Nabi ajarkan kepada kita, minta perlindungan agar kita tidak mudah terjerumus oleh gangguan syaitan dari anggota tubuh kita. Pertama, Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari buruknya, jeleknya pendengaranku. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari buruknya, jeleknya pandanganku, buruknya, jeleknya kejahatan lisanku, buruknya, jeleknya kejahatan hatiku, dan buruknya, jeleknya kejahatan kemaluanku. Semuanya kita minta perlindungan kepada Allah. Demikian. Dari atau berbeda antara personal branding sama pencitraan. Bahwa kesannya pencitraan itu sesuatu hal yang negatif yang membungkus kulitnya yang bagus dan dalamnya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan kenyataan. Kemudian ada batasan nggak untuk misalkan mengenai suatu hal personal branding untuk kita tidak terhindar dari apa yang disebut dengan riak atau memberi kesan orang lain pada kalau orang tersebut menginformasikan bahwa dia riak. Misalkan nih hasil, misalkan ada bisnis online, kemudian menyampaikan bahwa hasil penjualannya buat sedekah, kemudian yang upload lagi sedekahnya untuk siapa dan sebagainya. Kemudian misalkan keberhasilan bisnisnya, dia bisa ke Mekah dan sebagainya, bisa beli mobil dan sebagainya, dia semua upload di media global tersebut. Ya, apakah ada batasan-batasan yang seharusnya kita berusaha untuk menjadi hal tersebut? Kemudian mengenai media, maaf ada suatu hal yang saya tanyakan, media internasional ya, menyampaikan bahwa apa yang sesuatu terjadi di Suriah itu suatu hal yang fitnah, hal yang nggak kewenangan yang menimbulkan banyak korban, itu suatu hal yang memberi kesan tidak ada, suatu hal yang bisa dibuat skenario mengenai hal tersebut. Dan ternyata di Indonesia ini orang Muslim banyak yang mempercayainya, Ustaz. Banyak sekali ada beberapa hal yang saya temui orang dulu pun percaya gitu bahwa suatu hal yang di Suriah itu hal yang nggak usah besar-besarkan, itu suatu hal skenario. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seorang Muslim? Apakah kita memberikan klarifikasi sebagai tandingan atau seperti apa Ustaz baiknya? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pencitraan, terus level marketing, terus dia Masya Allah, di belum habis pertanyaan. Iya, yang pertama masalah pencitraan. Pencitraan untuk apa ini? Untuk pribadi.
Apalagi memang niatnya untuk ria, untuk pamer, supaya dirinya menjadi terkenal, populer, ya, dan melakukan pencitraan dengan kebohongan demi kebohongan, sekedar untuk menipu orang lain. Itu nggak mungkin dilakukan oleh seorang muslim yang bertakwa, seorang mukmin yang sejati, nggak mungkin. Yang biasa melakukan pencitraan ini dengan kebohongan sana sini dalam rangka untuk mengangkat, mengupgrade dirinya sendiri supaya lebih top, terkenal, populer, masyhur. Dan ini adalah pelaku munafik. Orang-orang munafik itu terkenal dengan perbuatan riya dari dulu. Dan Allah pun menyampaikan dalam Al-Quran, ya, perbuatan riya yang dilakukan oleh orang munafik itu dalam ibadah sholatnya, ketika bersedekah, dan ibadah-ibadah yang lain. Jadi seorang mukmin yang bertakwa tidak mungkin mereka itu melakukan pencitraan dirinya dalam rangka untuk membuat dia semakin dipuji, disanjung oleh manusia. Tidak, justru sebaliknya, seorang mukmin yang sejati, seorang yang bertakwa itu tidak suka popularitas. Seorang yang ikhlas tidak suka popularitas. Seorang yang dekat kepada Allah tidak suka menjadi orang yang terkenal, karena dia takut dengan dia menjadi terkenal maka hatinya bisa berubah, tidak lagi menjadi ikhlas. Kita lihat bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau menjadi orang yang terkenal pada waktu itu. Di mana-mana orang tahu siapa dia. Tetapi dia mengatakan apa? Dia mengatakan ini merupakan musibah bagi diriku. Dia tidak mencari pencitraan, tidak. Orang yang berilmu, yang takut kepada Allah, semakin terkenal, semakin takut. Tidak mau dia melakukan pencitraan bagi dirinya. Kalaupun dia melakukan pencitraan bagi Islam, agar Islam itu terkenal, agar Islam itu tersebar, agar orang tahu bahwa Islam itu indah, menyenangkan, membahagiakan. Islamnya ditampilkan, bukan dirinya. Itu ciri khas orang yang bertakwa. Ya, jadi tapi kalau kita lihat ada ya personal oknum-oknum tertentu yang melakukan pencitraan ya kesana kemari, ya mungkin siapa saja lah kita tidak tahu, mungkin ada orang seperti itu. Tapi kalau kita lihat sepertinya apa yang dilakukan itu terkesan ingin supaya dia menjadi terkenal. Padahal Nabi mengatakan, Nabi SAW bersabda, Inna Allah yuhibbul taqi al-ghani al-khafi. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah itu mencintai, menyukai orang-orang yang bertakwa, yang mereka kaya hatinya dan mereka tersembunyi, gak ingin terkenal, gak ingin populer, gak ingin mempertontonkan, memamerkan, memperlihatkan amal-amal yang begitu banyak yang telah mereka lakukan. Gak mungkin. Itu bagi orang bertakwa. Kalau ada yang memamerkan, mempertontonkan, memperlihatkan amal, bahkan tulis di status, ini sebagian keuntungan saya akan alokasikan untuk anak yatim, bisnis online. Nanti sebagian keuntungan saya akan berikan ke masjid. Tulis di online, di bisnis online-nya. Semua orang tahu, semua orang baca. Maksudnya apa nih? Kalau kamu ingin beramal, sembunyikan amal itu, jangan disiarkan. Sembunyikan amal, jangan ditampakkan. Kenapa? Orang yang menampakkan amal, memberitahu kepada orang lain, namanya sum'ah. Sum'ah itu artinya memperdengarkan amal kebaikan kepada orang lain. Kalau riya itu memperlihatkan. Kalau sum'ah memperdengarkan dan memperlihatkan, sama-sama dosa jika tujuannya untuk supaya dipuji, supaya disanjung, supaya populer, supaya terkenal, sama saja. Jadi kalau kita lihat para ulama terdahulu sampai hari ini, mereka kita katakan para ulama, karena standar kita ulama itu orang yang paling takut kepada Allah, bukan kita ini orang awam. Kita ini orang awam, orang biasa. Standar kita, ilmu, iman, amal gak ada artinya dibandingkan para ulama yang sangat dekat kepada Allah dari dulu sampai hari ini. Ternyata ulama ini lebih layak untuk dipuji, lebih layak untuk dibanggakan, lebih layak untuk dimuliakan, lebih layak untuk ditinggikan. Tapi mereka tidak mau diperlakukan seperti itu. Dan mereka tidak pernah memuji-puji diri mereka. Tidak pernah mereka mengagung-agungkan diri mereka, pencitraan sana, pencitraan sini. Padahal mereka layak. Dan Abu Bakar As-Siddiq
Lihat nih, beliau pernah dipuji oleh seseorang. Apa kata beliau? Ini hafalkan ya doanya. Doanya Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau dipuji oleh orang. Dia takut kalau pujian tersebut jatuh mengena ke hatinya, lalu hatinya berubah, nggak jadi lagi menjadi orang yang ikhlas. Maka cepat-cepat dia membuat pembentengan minta perlindungan kepada Allah dengan doanya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dipuji apa? Ya Allah, jangan Engkau hukum aku atas apa yang mereka katakan kepadaku. Ampunilah aku atas apa yang mereka katakan tentang diriku, dan jadikan diriku lebih baik dibandingkan apa yang mereka katakan tentang aku. Masya Allah. Ada yang hafal di sini? Doanya Abu Bakar As-Siddiq. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan Engkau hukum aku atas apa yang mereka katakan tentang diriku. Orang itu memuji, kamu ini orang yang baik, kamu ini orang yang luar biasa, kamu ini orang yang banyak ibadahnya, kamu tuh begini, kamu begini, pencitraan. Ya. Nah, ternyata Allah takut kepada Allah kalau dipuji dengan cara seperti itu. Padahal beliau memang layak untuk dipuji. Kalau kelebihannya banyak, Allah memuji beliau, Rasul memuji beliau, apalagi surga jelas jaminan dari Rasulullah. Tapi beliau ketika dipuji, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan Engkau hukum aku atas apa yang mereka katakan tentang diriku. Waghfir li ma la ya'lamun. Ampuni aku ya Allah atas apa yang mereka katakan tentang diriku. Waj'alni khairan mimma yazunnun. Dan jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka katakan tentang diriku. Dia takut kalau ucapan pujian-pujian dari manusia akan menjadikan hatinya mudah mendapatkan gangguan syaitan, jatuhlah, timbullah ria, sum'ah, ujub, sombong, hasad, dengki dan lain-lain. Subhanallah. Kalau kita nih, kita dipuji orang, wah antum hebat ya, kok baru tahu? Antum hebat, kok baru tahu sekarang, dari dulu antum sudah hebat. Itu kita nggak tahu diri itu. Padahal ada apa-apanya. Ya, baru orang lain memuji kita kan orang tidak tahu siapa kita sebenarnya. Kalau tahu sebenarnya, orang tidak akan memuji kita. Karena Allah menutup aib-aib kita, sehingga orang mudah memuji kita. Kalau orang tahu aib kita yang begitu banyak, tentunya orang tidak akan mudah memberikan pujian kepada kita. Ya, jadi itu masalah pencitraan tadi ya. Tentunya tidak akan dilakukan sekali lagi oleh orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, yang suka memberikan pencitraan ini dari dulu sejak zaman Nabi. Itu orang munafik. Ya, seolah-olah berbuat padahal tidak berbuat, seolah-olah beramal padahal tidak beramal, seolah-olah melakukan kebaikan padahal dibuat, kecurangan, kebohongan, kedustaan. Itu ciri orang munafik. Ya, tapi kalau betul-betul memang melakukan, harus tetap karena Allah. Dan dia akan sembunyikan. Kenapa? Dia takut amal itu hilang ketika hatinya bergeser niatnya tidak lagi karena Allah. Dan kemudian yang masalah syuriah. Masalah syuriah jelas ya. Sudah berapa tahun bisa menyaksikan peristiwa di negeri Suriah, di mana kaum muslimin dibantai di sana, dibunuh, diperkosa dengan berbagai macam penderitaan yang luar biasa. Kurang lebih yang saya tahu, saya dengar hampir 700.000 kaum muslimin yang mati. Itu yang tercatat, terdeteksi. Bisa jadi lebih dari itu, 700.000. Padahal Nabi mengatakan satu nyawa seorang muslim itu lebih berharga, lebih mulia dibandingkan Ka'bah yang mulia. Ka'bah itu mulia, kita jadikan kiblat. Tapi nyawa seorang muslim lebih berharga kata Nabi dibandingkan Ka'bah yang mulia. Dan sedangkan ini kaum muslimin hampir kurang lebih konon katanya 700.000 orang. Dengan mudahnya orang membantai, membunuh, memperkosa, menzolimi, mengambil harta, mengusir dan seterusnya. Auzubillah, betapa besar dosa mereka. Dan peristiwa ini bukan peristiwa yang bisa ditutup-tutupi, karena banyak bukti, banyak saksi, banyak informasi, banyak keterangan yang kita dapatkan. Setiap saat dunia
sekarang sudah gampang kita menerima informasi, dan informasi itu bukan dari satu orang. Dan insya Allah berita ini berita yang sahih, bukan berita yang mengada-ngada seolah-olah di Suriah itu gak akan jadi apa-apa kok, biasa saja, kita saja yang membesar-besarkan. Siapa bilang? Para ulama sudah berfatwa, ulama di Saudi Arabia, ulama di Mesir, ulama di Yaman, ulama di berbagai belahan dunia. Mereka sudah mengirim utusannya ke sana untuk melihat langsung kebenaran yang terjadi. Sehingga ketika mereka dapat laporan dari orang-orang yang diutus, dan mereka pun berfatwa bahwa di sana terjadi jihad fisabilillah, berperang dengan orang kafir, karena pemimpinnya, ya presidennya, mereka memiliki pemahaman Syiah Nusairiyah. Syiah Nusairiyah, ya ini salah satu sekte Syiah. Syiah itu macam-macam sekte. Di Iran ada sekte Imamiyah, di Suriah ada sekte Nusairiyah, di Yaman ada sekte Zaidiyah, di Lebanon ada sekte Duruz, ya, di Pakistan ada sekte Ismailiyah. Berbagai macam sekte ini saling mengkafirkan satu sama lain di antara sesama Syiah. Allahu Akbar. Masing-masing negeri ini punya sekte-sekte Syiah sendiri, tapi Syiah yang terbesar yang punya negara kemampuan yaitu Iran. Yang kedua Suriah. Nah, Suriah dipimpin oleh presidennya yang memiliki pemahaman Syiah Nusairiyah, dan Syiah bukan Islam. Syiah agama tersendiri, bukan Islam, karena beda, rukun Islamnya beda, rukun imannya beda, akidahnya beda, ibadahnya beda. Dan mereka mengkafirkan para sahabat Nabi, mereka menolak Al-Quran, tidak diakui kesuciannya, dan seterusnya. Ya, sehingga wajar kalau kaum muslimin di Suriah, yang mayoritas Muslim di Suriah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi pemimpin pemerintahan yang memegang kekuatan di pemerintahan adalah kelompok minoritas Syiah Nusairiyah. Nah, ketika dari kaum muslimin rakyatnya menjadi rakyat 90%, ya katanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada kesalahan yang mereka lakukan, langsung segera ditumpas, dibasmi, dibantai dan seterusnya. Dan bagi orang Syiah, membunuh Ahlus Sunnah itu adalah satu hal yang bisa berpahala sangat besar di sisi Allah. Alhamdulillah. Ini pemahaman yang menyimpang. Jadi Syiah itu kafir, Syiah itu bukan Islam. Jadi peperangan di sana betul-betul kata para ulama yang kita baca, yang kita dengar, sudah terjadi peperangan yang berhadapan antara Muslim dan orang-orang kafir. Bagaimana kita menjelaskan? Ya, sampaikan kepada kaum muslimin yang tidak paham. Mungkin mereka mendapatkan berita-berita yang penuh dengan syubhat, penuh dengan kerancuan, yang berasal dari orang-orang munafik, berasal dari orang-orang liberal, berasal dari orang-orang Syiah itu sendiri, yang sengaja menyebarkan berita bahwa seolah-olah yang terjadi di sana itu bukanlah antara Muslim dan kafir, tapi sesama Muslim saling bertikai, sesama Muslim saling berperang, sesama Muslim saling, ya mereka bunuh-bunuhan. Tidak, wallahi tidak. Para ulama yang kita dengar, mereka lebih ahli di bidangnya, sudah langsung melihat ternyata memang akidah presidennya ini dan bala tentaranya Syiah Nusairiyah, dan Syiah Nusairiyah bukan Islam. Mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib. Dan kalau kita lihat dalam gambar, video, berita yang dapat kita lihat, ternyata kaum muslimin rakyatnya itu dipaksa untuk sujud dalam gambarnya Bashar al-Assad. Dipaksa untuk sujud, bukan kepada Allah, dipaksa untuk sujud kepada gambarnya Asad, Bashar al-Assad, la'natullah alaihi. Semoga Allah melaknatnya. Kaum muslimin sekarang harus, ya, mendoakan kaum muslimin di sana agar mereka mendapatkan kemenangan. Ada saatnya, mungkin saat ini belum, tapi kita tidak tahu bagaimana rencana Allah ke depan. Dan kita doakan kehancuran bagi orang-orang kafir yang jelas mereka mengusir kaum muslimin dari negerinya. Mereka membantai, memperkosa berapa banyak wanita-wanita yang dijadikan budak, yang mereka jadikan permainan, yang mereka hina kaum muslimin. Tidakkah kita sedih? Tidakkah kita menangis melihat bagaimana kaum muslimin dibantai di sana? Maka kita sampaikan, kenapa masih ada kaum muslimin yang tidak paham, yang tidak tahu berita ini? Padahal sudah banyak bukti-bukti dan saksi-saksi dari kaum muslimin yang sudah
sudah keluar tentang siapa itu Syiah Husainiyah yang selama ini mereka menguasai Suriah, tetapi tidak terlihat kezoliman secara besar. Tapi sekarang terlihat semakin nyata kezoliman yang mereka lakukan kepada kaum muslimin. Tapi tetap kita tidak pernah berputus asa. Tidak ada kamus putus asa bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, karena mereka tahu Allah Samad, Allah tempat bergantung. Apapun yang Allah inginkan pasti terjadi. Kalau Allah saat ini ingin menghancurkan mereka semua, satu hal yang remeh, ringan, tidak ada artinya bagi Allah untuk menghancurkan mereka dalam sekejap. Tapi Allah sengaja membiarkan itu terjadi. Pasti ada hikmahnya. Di Bosnia dulu ada hikmahnya, betapa banyak kaum muslimin dibunuh dan dibantai. Tapi kemudian akhirnya orang banyak yang bertobat, banyak yang kembali kepada Islam. Ya, nah ini bisa jadi caranya Allah agar kaum muslimin di Suriah mereka segera kembali untuk mempelajari dan mengamalkan Islam secara sungguh-sungguh. Bisa jadi sebelumnya mereka masih dalam kemungkaran, dalam kejahatan, dalam dosa-dosa dan kurang perhatian kepada agama. Dengan kajian seperti ini, akhirnya mereka berlomba-lomba untuk bertobat dan kembali kepada agama, kembali kepada Allah. Dan nanti akan terjadi kemenangan. Intan surullah yansurkum aqdamakum, intan surullah yansurkum aqdamakum. Ya ayyuhalladzina amanu, jika wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, Allah pun akan menolong agama itu. Intan surullah yansurkum, intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah pun akan menolong kamu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi kita sampaikan apa adanya. Tapi kalau mereka juga tidak mau menerima, ya sudahlah. Kita ini tidak bisa memaksa seseorang. Berita sudah jelas, tapi mereka masih terkena syubhat, dan kita doakan saja. Kadang-kadang kita menjelaskan sampai jelas detail rinci semua, enggak juga orang mau menerima. Jangankan kita, Rasul saja di dakwah tidak diterima. Kurang apa sih Rasul? Masih juga dikatakan bohong, masih juga dikatakan penyihir, masih juga dikatakan majnun, orang gila. Kita tidak disebut orang gila. Berarti biasa saja, sudah. Kita pokoknya menyampaikan, terima dan terima bukan urusan kita. Tapi kita doakan kaum muslimin atau siapa saja agar mereka mendapatkan hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu wakil habisnya. Mohon maaf, Iman tadi apa yang mau bertanya bisa bertanya di pekan depannya. Insya Allah akan dibawakan oleh Ustaz Taufik Nurrai di pekan kedua membahas kekuatan tidak. Dan pekan ketiga Ustaz Taufik Nurrai membahas masalah tidak. Informasi dari Iman awal malam dan Bapak Ibu sekalian untuk menjelang 10 hari bulan Ramadan kita akan mulai schedule kajian, jadi berulang jam kajian. Yang sebelumnya nggak ada maghrib, insya Allah di bulan Ramadan pada asar sampai waktu iftar buka bersama. Kami harapkan Bapak Ibu dan Iman awal semuanya hadir untuk memakmurkan masjid Anur ini. Jadi itu Ustaz Iman sama awal semuanya. Mari kita berdoa majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.